7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom, apa kabar semua adik-adik di rumah? Luar biasa pasti baik. Iya pasti sukacita ya semuanya. Kak Nita dengan Kak Mesti dan Kak Cahyo mau menyapa lewat pujian. Halo, apa kabar? Di rumah pasangannya dengan siapa nih? Ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada siapa lagi? Ada siapa ya? Mungkin ada neneknya. Oh, iya, kita bisa ikut pujian ini berpasangan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita ulang lagi pujian ini ya bareng keluarga di rumah. Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, cari teman yang lain, cari teman yang lain. Satu kali. Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, cari teman yang lain, cari lagi yang lain, satu kali lagi. Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, cari teman yang lain. Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, cari teman yang lain. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar, cari teman yang lain. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sudah tidak ada teman ya? Sudah habis temannya di rumah. Ya. Ya kita mau berdoa ya adik-adik, menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati kami mau ibadah online. Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita mau sama-sama katakan amin. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, kasih Tuhan itu tidak pernah habis ya, tidak berkesudahan gitu. Seperti apa? Seperti sungai. Ayo teman-teman kita nyanyikan kasihnya seperti sungai bersama-sama ya. Kasihnya seperti sungai
benar Jadi sekali. berkat Tuhan seperti sungai yang mengalir melalui Iya. hujan. Tidak berkesudahan ya Kak. Betul. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita sama-sama nyanyikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak ya. Masih siap kan adik-adik? Ingat gerakannya semuanya? Masih. Terus ingat ya. Oke. Kita pakai gerakan ya. Oke Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Selamat ya Kak. Oke, sekali lagi. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Sekali lagi. Yang mengasihiku. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan melalui Kak Bayu. Kita panggil ya. Kakak Bayu. Mumpung nggak hujan, sepedaan, olahraga, biar sehat, oke? Nah, halo, apa kabar adik-adik sekolah minggu GKJ Immanuel Surakarta? Sehat-sehat semua? Oke, sip. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, lama nggak jumpa dengan Kak Bayu. Kak Bayu sudah kangen ini dengan kalian semua. Nah, ini tadi ngomong-ngomong hujan nih, Kak Bayu jadi inget. Di Alkitab ada cerita tentang hujan yang karena saking lebatnya dan saking lamanya bikin banjir. Adik-adik tahu nggak cerita apa itu? Iya bener, cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh Tuhan membuat sebuah bahtera yang amat besar. Kemudian Tuhan menyuruh semua binatang di seluruh dunia untuk berkumpul dan masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Setelah itu hujan 40 hari 40 malam. Bayangin 40 hari 40 malam hujan. Kita aja di sini kalau hujan dari pagi sampai siang gitu aja udah bingung ya. Kok banjir ora? Nanti jemuranku kering atau enggak? Ya toh? Mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah bingung. Ya, ini 40 hari, 40 malam hujan. Akibatnya apa? Iya, air bah. Nah, kisah ini tadi
adik-adik bisa baca di Kejadian 7 sampai 9. Nah, air bah ini menutupi seluruh bumi. Cuma Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya yang selamat di antara para manusia, beserta seluruh binatang, sepasang-sepasang. Enggak semuanya, cuma sepasang. Gajah sepasang, kuda sepasang, semut sepasang. Semuanya cuma sepasang-sepasang. 40 hari, 40 malam hujan. Air bah turun, datang. Baru 150 hari kemudian air bah mulai surut. Kira-kira kalau dihitung-hitung itu hampir 1 tahun lebih Nabi Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang itu di dalam bahtera. Bayangin, 1 tahun di dalam sebuah kapal bahtera yang besar, nggak bisa kemana-mana. Kita aja di sini sehari di rumah aja udah bingung ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini 1 tahun. Dan ketika air bah turun, air bah surut, itu semua Nabi Nuh keluar dari bahteranya, semuanya sudah hancur, tidak bersisa. Semua makhluk hidup tidak ada yang hidup lagi. Tuhan menghukum manusia, menghukum ciptaannya. Kenapa dihukum? Karena mereka berbuat dosa. Dan saking banyak dosanya, saking sedihnya Tuhan mereka berbuat dosa, Tuhan menghukum dengan air bah. Semuanya mati. Sedih ya? Pak Bayu juga sedih. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan terhadap manusia. Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena Nabi Nuh dan keluarganya adalah orang yang baik di mata Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan, yang melakukan firman-Nya, yang mengikuti kehendak Tuhan, selalu berdoa, mengucap syukur, dan selalu berbuat baik. Ketika Nabi Nuh sudah turun dari kapal, dari bahtera itu, Tuhan berjanji pada Nabi Nuh, sekali-kali aku tidak akan mendatangkan air bah lagi dan memusnahkan manusia. Akan kutaruh busur panahku di sini, di awan. Kita bisa lihat kok, Dik, busur panahnya Tuhan. Nah, itu kalau ada pelangi habis hujan, itu busur panahnya Tuhan. Dan kita bisa mengingat janji Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan masih menepati janjinya sampai sekarang. Tidak ada lagi air bah. Masih ada banjir-banjir kecil, tapi itu karena perbuatan kita sendiri. Buang sampah sembarangan, akhirnya selokan tertutup, sungai banyak sampah, air gak bisa mengalir. Menebang pohon sembarangan, air gak bisa terserap dalam tanah, akhirnya jadi banjir, longsor. Itu akibat perbuatan kita sendiri, bukan dari Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menepati janjinya. Sama seperti Tuhan juga menepati janjinya tentang juru selamat, mendatangkan juru selamat melalui karyanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang baru saja bulan Desember kemarin kita peringati kelahirannya. Dan nanti bentar lagi kita akan memperingati Paskah, tentang kematian dan kebangkitannya, karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan janji Tuhan tidak berhenti sampai situ. Tuhan berjanji akan
menempatkan penolong melalui Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sampai sekarang janji keselamatan Tuhan tidak pernah Dia ingkari. Nah, kita bagaimana adik-adik? Ketika Tuhan sudah memegang teguh janjinya, apakah kita juga harus memegang teguh janji kita pada Tuhan, pada semua orang? Tentu saja. Tuhan sudah memberi contoh. Kita juga harus melakukan seperti yang dikaryakan Tuhan. Ketika kita berjanji pada orang tua kita, berjanji pada teman-teman kita, kita juga harus menepatinya. Janji nanti sore belajar, ya nanti sore belajar. Janji habis mainannya diberesin, ya diberesin kalau habis main. Janji sama teman nanti sore main di luar, ditepati janjinya. Nanti sore main. Bisa? Yakin pasti bisa. Ya. Oke. Itu janji Tuhan dan bagaimana kita juga belajar dari cara Tuhan berjanji dan kita juga melakukan sama seperti yang Tuhan lakukan, menepati janji. Mazmur 89 ayat 34 berkata, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan ubah. Itu janji Tuhan, perkataan Tuhan. Hendaklah itu juga kita patri dalam hati kita juga melakukan hal yang sama. Apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita tidak akan berubah dan harus kita lakukan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menepati janji yang seperti Engkau menepati janji-Mu. Baik itu pada diri kami, orang tua kami, terlebih janji kami kepada Engkau. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi ini, Kau yang terus jaga kami Tuhan, pemerintah kami dalam mengatasi pandemi ini. Setiap tenaga kesehatan yang berjuang mengobati setiap orang yang sakit. Berkati orang tua kami dalam mencari nafkah dan membimbing kami anak-anak-Mu. Berkati kami juga dalam belajar, meskipun kami belajar secara online. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekian dulu dari Kak Bayu. Ngomong-ngomong soal janji, Kak Bayu juga baru ingat lagi nih, ada janji dengan Om Manang mau nyoto di perapatan. Oke, ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Dadah. Om, tunggu Om. Halo adik-adik, gimana tadi firmannya? Kita apa? Harus berjanji ya. Kalau sudah punya janji harus ditepati. Nah, tugas adik-adik minggu ini adalah membuat nih apa ya yang di bawah ini? Bahtera. Membuat kapal dari kertas ya adik-adik ya. Gampang ya. Kertas putih atau kertas apapun yang ada di rumah. Dibuat kapal seperti ini. Nah, bisa ditulisin ini yang kecil ya. Bisa ditulis Bahtera Nuh. Terus bisa diwarnai. Itu yang kecil. Kalau yang besar dikasih ayat hafalan ya di sampingnya. Dari Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku
Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ditulis di sini ayat hafalannya buat yang besar ya. Jadi kalau adik-adik sudah janji tidak mau nakal lagi, harus ditepati. Yang janji mau rajin belajar, harus ditepati. Yang janji mau rajin bantu orang tua, harus ditepati juga. Oh iya, ngomong-ngomong tentang kapal, yang masuk di dalam kapal atau bahtera itu siapa aja ya Kak Mesti? Nuh dan istrinya. Oh iya, ada siapa lagi? Ada 3 orang anaknya. Ada 3 orang anaknya. Ada siapa lagi ya? Ada 3 orang mantunya juga. Oh iya, seperti pujian ini ya, kita mau Iya. pujikan bersama-sama. Nabi Nuh. Dan istrinya. Kita goyang bareng-bareng ya.